kita sapa Bang Firman Chandra. Apa kabar Bang Iya, Firman? baik, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama pantau.com. Iya. Ini kita kayaknya langsung bahas yang berat nih Bang. Ini lagi rame soal yang terbaru, soal kasus Ferdy Sambo. Oke. Yang vonisnya diringankan oleh MA yang tadinya dari vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Gitu juga dengan Putri Chandrawasri, dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Nah, Bang Firman melihat ini, publik kan banyak yang sebenarnya tanda kutip kecewa gitu dengan putusan MA yang tadinya publik sudah terpuaskan dengan hukuman mati, terus tiba-tiba di kasasi itu menjadi hukuman seumur hidup. Nah, Bang Firman melihat fenomena diskon hukuman ini seperti apa, Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya kebetulan advokat dan dosen juga nih, dosen pasca sarjana. Kemudian saya juga handle beberapa korporasi lah, ada travel, ada properti dan lain-lain. Kami sebagai praktisi hukum melihat sebenarnya ada dua aspek, dua perspektif. Dan pertama aspek pasti dari sisi humanisme, atau kita sebut etika norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua perspektif dari ilmu hukum sendiri. Kalau kita melihat satu aspek saja, humanisme atau etika atau dogma di masyarakat, memang pasti akan melihat kok tidak ada sebuah keadilan gitu kan. Kok tidak ada sebuah kemajuan, malah katanya kemunduran. Memang kalau kita lihat dari sisi keadilan, teori keadilan juga kan banyak juga, ada yang dari Socrates, Aristoteles, kemudian John Rawls, dia bikin buku TJ namanya, Theory of Justice. Itu juga pasti berbeda-beda. Kemudian perspektif berikutnya adalah dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum, jelas konstruksi hukumnya harus dilihat lagi di pasal 340 Junto pasal 55 KUHP. Jadi memang di situ adalah barang siapa yang dengan sengaja, kalimatnya ini dulu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan direncanakan, atau bahasa Belandanya mod gitu kan, akan diancam hukuman seumur hidup, pidana mati, dan atau penjara dengan maksimum 20 tahun. Tinggal dilihat siapa sih yang menjadi aktor intelektualnya, siapa sih yang menjadi dadernya, siapa sih yang menjadi mad pleasure-nya, siapa sih yang hanya sebagai turut sertanya gitu. Ternyata dalam fakta persidangan harus dibuktikan dulu, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diputus meskipun melalui proses rangkaian sidang, ada sidang dakwaan, kemudian eksepsi, kemudian berikutnya pembuktian, kemudian berikutnya saksi ahli baik dari JPU ataupun dari kuasa hukum dan terdakwa. Dan memang putusannya cukup fantastis, artinya seorang jenderal yang notabene mestinya menjaga etika lah, itu kan divisi propam, atau divisi yang memang sangat strategis, dia mengawasi internal yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, dan diputus dengan ancaman hukuman pidana mati, itu maksimum. Nah, kita harus lihat lagi nih, dalam sebuah hukuman itu kan ada tuntutan sebenarnya, tuntutan, kemudian pledoi, baru putusan. Nah, tuntutannya apa? Kalau kita lihat tuntutannya, ternyata bukan pidana mati, tuntutannya itu seumur hidup. Jadi sebenarnya hakim itu punya hak juga. Dia harus melihat ada efek jerah, kemudian fakta persidangan. Dan ya hakim cukup hebat, artinya di atas itu gitu kan. Biasanya putusan hakim itu sama atau di bawah biasanya, bukan di atas tuntutan. Ini di atas tuntutan, ya luar biasa. Artinya hakim melihat asas keadilan yang berkembang di masyarakat. Akhirnya diputuslah pidana mati kepada beliau.
otomatis apa yang harus dilakukan? Melakukan sebuah upaya hukum berikutnya yang namanya banding kan begitu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan waktu di KUHP itu adalah 15 hari, 14-15 hari. 14 hari kalender, kemudian harus segera didaftarkan untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI yang ada di Cempaka Putih. Setelah itu tetap disamakan putusannya kan? Sesuai dengan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap pidana mati juga. Apa yang harus dilakukan oleh kuasa hukum ataupun terdakwa? Masih ada upaya hukum. Ingat, Indonesia itu menganut Eropa Continental Justice System. Pembuat undang-undangnya siapa sih? Negara yang pembuat undang-undang Eropa Continental Justice System, Wetboek Strafrecht kita, ternyata Belanda. Belanda juga meniru Eropa Continental Justice System dari Perancis. Jadi Perancis, Belanda, Indonesia itu sistem hukumnya sama. Artinya ada upaya hukum yang dilakukan bagi yang tidak puas, apakah itu jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum terdakwa dan atau terdakwa. Dilakukan upaya hukum yang namanya terakhir selain banding adalah kasasi. Ternyata pada saat kasasi, hakim yang memutus itu memberikan putusan yang berbeda, artinya menganulir semua putusan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi. Disamakan ternyata dengan tuntutan, bukan disamakan dengan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Apakah itu sah? Sah saja. Karena apa? Itu hak prerogatif dari majelis hakim, 3 orang diketuai Pak Soehardi yang saya tahu. Kemudian ada hakim anggotanya dan mereka tidak ada sidang terbuka. Akhirnya sidang tertutup karena memang sidang terbuka hanya ada di pengadilan negeri pertama dan nanti PK kalau memang dilakukan PK. Diputus dengan berubah dengan seumur hidup. Nah, kalau memang begitu, apakah putusan itu salah? Tidak. Putusan hakim sesuai adegiumnya harus dihormati bahwa putusan itu adalah benar. Tinggal siapa yang tidak puas silakan melakukan upaya berikutnya. Namun faktanya sesuai KUHP kita, yang boleh melakukan upaya hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali itu hanya bisa terpidana, ahli warisnya, dan atau kuasa hukumnya. Jadi sudah ketutup nih. JPU tidak bisa melakukan upaya tersebut, meskipun sebelumnya boleh, tapi dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi di bulan April tahun 2023, bahwa yang boleh melakukan upaya hukum luar biasa itu hanya terpidana, ahli warisnya, dan atau kuasa hukumnya. Jadi ya JPU nggak bisa apa-apa lagi. Jadi inilah putusan terakhir. Ini adalah putusan final and binding. Ini putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahasa Belandanya inkrah. Artinya, ya ini putusan yang harus dijalani oleh terpidana Verdi Sambo dan kawan-kawan. Verdi Sambo mungkin seumur hidup, istrinya jadi 10 tahun, yang lain ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun juga. Artinya itu hak dari majelis hakim. Tinggal dijalani, otomatis dipotong masa tahanan selama menjalani sebelum sidang itu dilakukan. Mereka ditahan kalau nggak salah sebelum putusan pengadilan. Jadi